dan keberadaannya untuk membebaskan. Ini saya angkat ayat akhir-akhir di surat Al-An'am 154, tsumma atana Musa kitab dan seterusnya begitu ya, daripada kepanjangan, bahwa setiap kitab yang diturunkan yang memberi penjelasan dalam hal ini adalah kepada Musa di masing-masing zaman itu, bahwa semua rasul utusan itu diutus untuk menggenapi atau menyempurnakan aktivitas berdunianya dengan ilmu, supaya kehidupan berdunia itu memiliki tujuan yang pasti, jelas dikenali tujuannya, jelas diketahui metodenya, dan pasti metode itu akan benar, bukan menurut katanya, bukan menurut tulisan, tapi menurut utusan yang kebenarannya mutlak karena dari Tuhan. Dan keberadaannya utusan ini supaya manusia dalam ampunan, dalam berbuat kebaikan, menjelaskan segala sesuatunya, supaya berada di dalam petunjuk dan di dalam cahaya kebenaran, dan berada di dalam rahmat. Dan keberadaan utusan ini supaya biliqai rabbihim yu'minun, supaya mereka di dalam iman. Ini ayat kan kudu ketemu kan. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Setiap rasul diutus tidak ada kata lain kecuali sebagai rahmat bagi semua. Kalau kita memaknai alam semesta, jadi para rasul diutus itu adalah rahmat lil alamin. Supaya, kenapa dikatakan bahwa para rasul itu rahmat lil alamin? Ini bukan konsep loh ya, bukan konsep. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah rasul-rasul kami itu kami utus kecuali sebagai rahmat. Jadi bukan Islam rahmatan lil alamin, saudara. Tapi wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin itu karena ada rasul. Nek gak nek rasul gak entuk rahmatan lil alamin. Jadi nek rahmatan lil alamin karena adanya rasul. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat itu menyatu, rahmat itu anugerah, rahmat itu kasih sayang, rahmat itu ditarik dari rahmat Allah. Rahmat karena perilaku baiknya, itu rahmat. Orang yang berada di dalam rahmat itu berada di dalam hikmah, sehingga perilakunya bijaksana. Rahmat lil alamin, khususnya bagi mereka yang lil alamin, sehingga menginduk semua ilmu yang dipelajari apapun, wawasan yang dipelajari apapun, pertanian, perkebunan, pengajaran, pabrikasi, mekanikal dan seterusnya, semua ilmu berdunia, semuanya pada saat kita mempelajari itu adalah rahmat bagi mereka yang berada di dalam ilmu, akan menginduk lil alamin, untuk mereka yang berada di dalam ilmu, sehingga tetap mengetahui inti kehidupan, bahwa sebagai apapun, sebagai siapapun itu hanya alat atau media untuk kembali kepada Allah, tidak dijadikan tujuan. Maka apapun yang dilakukan menjadi rahmatan lil alamin, ilmu apapun menjadi rahmatan lil alamin, menjadikan bertemunya kasih dengan menginduk kepada ilmu yang ada, wawasan yang ada akan menginduk pada inti
Bagaimana supaya berada di dalam seperti ini? Jadi bukan sekedar konsep Rasul itu rahmatan alamin, nggak begitu. Tadi saya kan contohkan, sopir berangkat tujuannya ya roh sing penumpangnya ya padha ruwe, ning penumpang manut sopir kan begitu toh. Tapi sing diruwe iki padha gitu loh. Ora enak sopir ditakoki, wis pokoke manut kula teko nggon. Lah ya ngendi manut to kan gitu. Sopir enggak gitu ya, mengatakan pasti tahu persis. Sopirnya ngajak di akhirat, berarti sopir itu ya roh akhirat gitu loh. Nek gak roh akhirat bohong. Konkretnya kan begitu. Wa tabi sabila man anaba ilaiya. Jadi golek sopir sing nuntun kowe itu supaya kembali kepada Tuhan, logikane sopir ki roh akhirat. Roh dalane menuju akhirat. Alamat pase RT RW ini roh jelas gitu. Jalan apa gitu. Jadi jalan kuburan, gang buntu jelas ya. Alamatnya kuwi. RT Kamboja itu pas itu. RW-ne Kijing. Itu alamatnya jelas. Dan nek gak roh nuntune piye? Nek we takok pomone zaman Nabi Muhammad, terus jenengan takok Kanjeng Nabi Muhammad, alamatnya caranya kembali kepada Allah, metodenya pripun Kanjeng Nabi? Terus Nabi Muhammad, sik aku tak di Gramedia sik tak goleki bacaan sik. Berarti gak roh itu gitu. Itu kan. Terus piye iki supaya roh menjadi rahmatul alamin? Kul innama yuha ilaya anama ilakum ila wahid, untuk dapat menyatakan siapa yang berada di dalam rahmatul alamin ini, yakni mereka yang telah menyatakan dengan sebenar-benarnya yuha, wahyu, metode inisiasi ditunjukkan ilaya, jalan kembali kepada dia, innama ilakum ila wahid, sehingga akan dengan sebenar-benarnya akan dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, mentauhidkan dia di dalam hati sebagai tujuan semua aktivitas berdunianya, ini menjadi rahmatul alamin. Fahal antum, maka inilah mereka, inilah kamu, orang yang disebut sebagai orang yang berserah diri, orang yang muslim, orang yang selamat. Jadi kalau kita mengacu ke Al-Baqarah Anbiya 107, saya tadi kan menerjemahkan bebas itu ya. Pertama, tidak ada Rasul kecuali keberadaannya sebagai rahmatan lil alamin, supaya kita mengetahui kehidupan ini adalah wadah, alat, media kembali kepada Tuhan, sehingga ilmu itu akan menginduk pada inti. Maka katakan Muhammad, kalau kita mengacu pada itu, katakan kepada mereka ini, kamu itu rahmatan lil alamin. Kemudian adanya wahyu yuha, inisiasi bisik wahyu itu maknanya bisikan. Bisikan talqin, dibisikkan. Jadi yuha itu talqin, bisikan, ditunjukkan ilaya, cara kembali kepada Tuhan. Walaupun faktanya kita di dunia sebagai apapun, innama ilahukum, akan menyatakan dengan jelas dan gamblang ilah wahid, menuju kepada ahadiyat, keberadaan diri Tuhan di semua aktivitas, maka itu disebut sebagai orang-orang yang selamat. Sehingga beragama bukan masalah makana Muhammadun aba ahadimir rijalikum, walakin rusul, Muhammad kuwi duduk bapak
bapakmu, duduk bapake kae, duduk bapake mereka. Artinya kalau dibalik, jadi Nabi Muhammad enggak berputra kan begitu ta? Yang berputra kan daging kulite Ahmad. Maka Muhammad aba ahadi rijalikum, duduk bapake salah seorang dari kalian, tapi dia itu Rasulullah, dia itu utusan Allah. Kalau disebut utusan berarti Allah nggak kejawatan membuat utusan, maka dia adanya kepastian ditunjukkan dia wa khotaman nabi, dan dia itu adalah pengkhotam nabi, penyetempel ilmu, pengesah ilmu, dengan ditunjukkan ilahi nuhi la ilaha illahua, ditunjukkan dia wa kanallah bikuli syai'in alima. Adanya ilmu yang dapat menghadirkan dia di semua aktivitas saat telah terstempel dengan ilmu kenabian, maka akan dapat menghadirkan dia yang punya nama Allah jika ketemu Nabi Muhammad. Saiki masalah Nabi Muhammad ki wis kondur, terus piye iki kan gitu. Maaf gitu ben kok kene ben kita tak tambah iki mergo ben gak mandek gitu. Digone langsung wae ya pada saat kita mengacu pada surat Ali Imran 144. Dan ojo didelok fisiknya Muhammad wa Muhammad, duduk fisiknya Muhammad ila kejaba dia itu Rasul yang membawa risalah tauhid supaya hati nurani berfungsi, yakni mengingati dia sebagai tujuan kehidupan. Qad kholat, sungguh telah berrasul persis seperti dia min qablihi Rasul. Alfa in mata, apakah jika dia meninggal, au kutila, atau dibunuh, mata akutila anqalabtum ala aqabikum, apakah kamu berpaling membelakangi, tidak percaya seperti halnya qad khalat bi rasul. Sungguh Muhammad itu ojo mbok delok fisiknya, tapi dia sebagai rasul. Qad, sebab dengan sebenar-benarnya rasul sebelum dia persis membawa risalah persis. Jadi ini kan ditunjukkan ayat itu sangat jelas sekali bahwa jangan kamu lihat fisiknya Muhammad dia, tapi sebagai rasul sungguh telah berrasul sebelumnya. Apakah jika meninggal setelahnya nggak ada kan gitu kan. Yang ini kan yang harus dicari. Waman yaqlib al akibai, gampangan ini sopo sing ora percaya berpaling kemudian dia beragama dengan sejarah masa lalu, tidak dengan sejarah, tidak dengan fakta saat ini, itu orang yang tidak percaya kepada hari akhir kan gitu kan. Itu tidak akan memberi mudarat sedikit pun, maka memposisilah menjadi orang-orang yang bersyukur. Anugerah yang besar bagi mereka yang bersyukur. Sebabnya orang bersyukur itu lapang dada, nyegoro, masuk akal dan rasional, menerima kebenaran. Tidak akan menggunakan kalimat pokoke, ben gak pokok ya. Saya kira itu. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, pengalaman di dalam maulid Kanjeng Nabi, kita tidak semata-mata fisik, tapi keberadaannya sebagai Nur Muhammad, supaya keberagaman kita utuh lahir batin. Mergo selamat ki butuhe lahir batin. Wong nek mati gak mulih miris gegirisi, mergo wong ki nek mati ora roh dalane mulih kesasar.
Kemudian ayo yang penting bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, kemaslahatan, kesalehan, itu tatanan lahir. Bangun kebaikan itu tatanan lahir, sudah selayaknya membangun keteladanan, membangun kedarmaan, membangun budi, itu sudah seharusnya kita lakukan karena itu syariat. Dan dawuh para imam buat guru kita, membangun kebaikan, kemaslahatan, makmurkan buminya, pemberdayaan diri, budidaya dan seterusnya, apapun sebagai siapapun dengan setingkat mampunya masing-masing, itu adalah keniscayaan. Jangan rusak bumi, tapi makmurkan bumi, itu perintah Allah, itu ibadah. Semoga dalam ridho Allah, ya, dalam maghfirahnya, amin. Oh ya, ini sama ini, kita kan membutuhkan satu situasi prototip, kita membutuhkan satu model atau contoh jamaah yang dari berbagai arah cabang ranting. Jadi kita bangunan kemandirian, ketahanan pangan dan seterusnya, untuk supaya kita dapat berkembang dengan baik. Barokah itu berkembang, meningkat, menyebar, itu kan barokah ya. Barokah di ngisore wit ngalap barokah mung ngene tok, engko sing nyebloki ndasmu kok gak penak ndasmu. Sik apa iki? Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi sing ada kita, apakah barokah seperti itu? Barokah itu, bukti barokah itu pikirannya berkembang, kupingnya buka, meripatin deleng, lesane tanya negak roh, itu bukti barokah di kono loh. Jadi barokah itu berkembang, barokah itu berkembang, meningkat, menyebar. Itu barokah. Wong barokai, mereka jangan barokai kan gitu. Saya berharap, atau kita berharap bersama, manfaatkanlah waktu-waktu selalah dan selah. Kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, tapi bukan karena unsur pemerintah atau apapun, saya nggak ngomong ini, karena ini memang situasi alam. Terus saiki sapa wae presidene judeg-judeg wis to. Nek perlu sidene gak sitok 100 to wis. Tetep judeg. Di bumi Nusantara satu-satunya pemerintahan, dulu kerajaan ya, tapi tetap pemerintahan namanya, yang belum mengenyam keemasan itu adalah Indonesia. Mungkin situasi ini untuk ujian, untuk memunculkan keemasan, kan gitu. Mojopahit wis ngrasane keemasan lama. Singosari sediluk dulu emas. Itu kan gitu. Indonesia urung aneh ngalami. Bukti keemasan itu pasti makmur, ijo royo-royo, terdorong kreatif inovasinya. Kalau ada jadi pengurusan atau apapun itu, rakyat itu justru, nek pemerintah itu adalah, katakanlah Pak Jokowi CS itu pemerintah, nek negara kue barang terlibat, kue ya tanggung jawab. Itu beda nih di konstitusi kan itu. Istilah ada pemerintah itu karena regulasi, nek negara itu tanggung jawab kemakmuran, keadilan. Wa mimman khalaqna ummah yahdu bil haqq wa bihi ya'dilun. Masalahnya kan ini gitu loh. Apa iki Kim ngopo tak nene? Apa saudara? Nanti adanya seseorang itu adalah kepastian, wa mimman
kholakna pasti diadakan, dimunculkan gemaripah loh jinawi umatan yahduna bil haq, adanya cahaya atau hidayah atau terang. Huda itu tepatnya apa ya? Huda itu terang, petunjuk. Nek muni petunjuk engko jumbuh karo ayat. Ayat itu ya petunjuk, tondo. Huda itu kalau hudan itu masdar, sehingga nek kalau kita tuh naik kendaraan ya, numpak kendaraan itu kita membutuhkan petunjuk arah, tulisan. Oh sana Warojayeng, oh sana Surabaya, bener. Umpamanya begitu, nggih, ngaten nggih. Anggap aja iya, tak poso iya gitu ya, gitu ya. Kemudian kowe ngatakan iya. Ning kuwi petunjuke lengkap, akan tetapi itu namun. Namun itu akan tetapi. Ora nek cahya iso maca apa? Enggak nek cahaya iso maca. Walaupun tulisannya lengkap. Gak iso. Enek cahya, enek tulisan, tapi uteknya gak melaku. Iso? Enek cahya, enek tulisan, uteknya gak melaku. Uteknya melaku tau wis. Ning mripate merem. Iso maca? Variabel ki oke. Jadi dan dari adanya orang min kholakna pasti aku ciptakan umat dari sebuah kelompok, itu adanya seseorang yang membawa ngasto hidayah terang supaya ayat itu dapat dibaca. Ini ayat ya, supaya tidak tafsir, supaya tidak don, supaya tidak prasangka, supaya tidak amani. Kebenaran, surga, neraka, malaikat, wa ma'amani wa ma'amanul alkitab, bukan karena angan-anganmu, bukan karena imajinasimu, bukan karena pendapatmu, bukan karena bacaanmu. Ayatnya ngono. Kemudian ya dilun dan dengan terang mengetahui hakikat sehingga dapat membaca keadaan situasi dan ayat-ayat yang ada, maka dengannya baru terwujud yang namanya tatanan hangadil. Al-A'raf 181. Nek ngaco ayat ini wis bar breh kan gitu. Coba gudel ada tuh. Gitu. Tapi inilah namanya lakon, kita berjuang ini ya aja menang, ayo kita berjuang memberikan model, memberikan contoh. Jenengan pekarangan ditanduri ya, sing cedek-cedek hutan dijogo, ditandur. Ketepatan ini di Bapak ADM. Sekalian Pak ADM, Pak Wahyu. Itu ibadah, ojo mbok pandang itu sangune ibadah. Ayo dilangi, itu ibadah. Iki nyambut gawe orang iki sangu ibadah. Nek enggi nyambut gawe sangun ibadah, nyolong sing penting ibadahe gitu lho engko ya kan itu. Jadi nyambut gawe itu ibadah, bukan sangu ibadah. Nyambut gawe ben iso kaji. Itu nek digone ayat Qur'ane setingkat. Wong sehingga memberdayakan diri dan tidak berbudidaya, bukan hambaku. Ngono lho ayate Gusti Allah. Kalau lama yakdima amaroh, jangan katakan kamu itu adalah hambaku jika kamu belum memperhatikan apa yang kamu makan dan yang dimakan oleh orang lain itu sehat atau enggak. Sebagai contoh kan itu.
wastakmarakum fiha, jadilah pengelola dan pemakmurnya. Quran ini ki Quran awak di maca Yasin nganti jelimpeng sing digoleki ganjaran di ayate klebat kliwat ngene ayat Yasin 32 wa ayatul ardi wa ayatul ardi ma ta'ahyana dan seterusnya nek awak dibebas ngene ingsun wis gawe biji ki aja mbok umbar, biji ki klumpuke totonen di nggone lemah sing wis tak siapne. Engko nek tukul rawaten wis tak kei banyu sing asale kon dhuwur karo kon ngisor. Totonen. Ayat Yasin 32 33. Ngoten to. Engko nek wis tukul kembang berbuah emplok gini loh. Aja mung mbok waca tok ning gak roh biji kudune mbok tandur nek diterusne iki nganggep pegel ngono. Itu. Nah itu ayate ngono. Nek kowe mung sila yasinan kok terus sambat kaliren kuwi berarti padha karo moro Pak Yai napa kula niku padahal yasinan terus tapi panggah kaliren kuwi langsung tak celukne Mas Agus sing dijantur kowe apa Pak Min ane garek ngono ta tekan itu ayat itu dukane ngono. Sudah saya sungai-sungai yang air membaca itu pahala apa meneh dilakoni. Kembali di jenengan petani cangking dibudidayakan dengan baik ini nanti kan suatu saat akan tersistem kemudian nantinya bisa dikoordinir dengan baik, bangun gotong royong kebersamaan kiwis ilang kita bangun ini karena itu bagian dari ibadah. Nek sholat perintah sholat itu wa akimi sholat, nek berbuat baik itu fi'lal khairat malah langsung berbuat baik. Nah, fi'lal khairat itu orang yang soleh itu fi'lal khairat berbuat baik peduli, fi'lal khairat itu apa toh? Peduli respek respon tanggap. Itu filal khairat itu nek tanaman malah miris kalau lama jadi kowe iki urung dadi apa-apa gak tak anggap apa-apa kowe iki nek urung lakoni fardhu insan ila ta'ami nek kowe iki urung memperhatikan apa sing mbok tandur kuwi sing mbok encep ning bumi kuwi iso nyehatne apa ora kan gitu. Terus ayat terus di gone abasa wis tak cepaki sumber-sumbere tanah-tanah subure. Lha kita abaikan mula penyakit corona ya medhuk gitu loh. Ya normal, rasa panik. Wong dikek apa-apa ya gak tau panik, mesti dikek penyakit panik. Ya mestine ya gentle toh. Gentle. Jadi nek hutan ditebang umpamane kemudian nek banjir gentle. Waduh banjir gak usah panik langsung sendakep bismillahirrahmanirrahim. Kowe kok tenang. Wong memang hutane dintekne ditebang nek banjir ya normal toh. Nek awake mati ya normal. Normal. Nek kena virus kena covid kok akeh wong kena virus normal guyu-guyu ae. Kok do kena virus ora apa-apa lha nyapa wajar. Wong virusnya wis moh manggon di alas, wis entek, medhuk kabeh ning ngisor. Normal. Wajar. Itu aja. Ngapa corona
mergo lali karo perintah Gusti Allah itu tadi kan itu. Waman a'radu an dzikri, sapa sing lali karo zikir mongko tak tekakne korona. Ngono kok ayate arepe no qayat lahu fa syaitonan, maka hidupnya digubel setan. Jika sudah demikian maka korin tak duke. Saya kira begitu. Salam jane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.